Hari ini dalam perkenaan Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Nya, kita dihentar memasuki hari yang pertama di bulan yang baru, bulan yang ketiga, bulan Maret tahun 2026. Tetapi juga kita diberi waktu dan kesempatan untuk memaknai kesengsaraan Kristus lewat Minggu Prapaskah yang ketiga yang kita hayati di hari ini. Tema kita di minggu ini pengabdian tanpa pamrih dan pelayanan yang dilahirkan dari salib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis surat ini dalam Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Ketika umat Tuhan di Galatia sementara dipengaruhi oleh kelompok Yudaisme. Kelompok Yudaisme ini mengajarkan bahwa keselamatan hanya sempurna bila orang melakukan hukum Taurat, khususnya sunat. Bagi kelompok Yudaisme, sunat dianggap menjadi tanda jaminan seseorang dinyatakan sempurna sesuai pemahaman hukum Taurat. Bagi orang Yahudi, kebenaran sama dengan ketaatan pada hukum Taurat. Hal ini yang membuat Rasul Paulus menulis suratnya dan mendudukan kebenaran tentang keselamatan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Paulus mengajarkan dan menuliskan suratnya untuk memberi pemahaman kepada jemaat di Galatia bahwa kebenaran bukan karena usaha manusia, tetapi hanya karena karya Kristus. Dia menegaskan bahwa manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan manusia dibenarkan hanya oleh iman dalam Yesus Kristus. Dasar pemikiran Paulus dan pemahaman yang mau dinyatakan bagi kita tentang kebenaran di dalam Kristus itu karena pertama, semua manusia telah berdosa dan tidak seorang pun yang berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. Taurat hanya menunjukkan dosa, tetapi Taurat tidak sanggup menyelamatkan. Taurat tidak menjamin keselamatan bagi manusia, sebab Kristus menanggung dosa di kayu salib. Tidak ada pengorbanan sempurna seperti yang dilakukan oleh Kristus sebagai korban agung untuk keselamatan manusia yang beriman kepadanya. Karena itu ketika manusia percaya kepada Kristus, kebenarannya diperhitungkan kepada kita untuk memperoleh keselamatan. Hal yang kedua, Paulus mengakui bahwa Taurat tidak dapat menyelamatkan. Kita dibenarkan hanya karena iman dan bukan karena perbuatan baik kita. Paulus mau menegaskan bagi kita lewat bagian firman ini bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Kita berbuat baik sebanyak apapun tidak dapat menyelamatkan kita. Sebab keselamatan yang kita peroleh sampai hari ini hanya karena pengorbanan Kristus. Paulus lalu menyatakan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya bahwa identitas lamanya yang telah berdosa telah mati dan ikut tersalibkan di dalam salib Kristus. Dan kini dia hidup, tetapi Kristus hidup di dalam dia. Karena itu dia katakan dalam bagian firman ini,
Di ayatnya yang ke-19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mau memberi makna bagi kita lewat bagian firman ini bahwa salib adalah jalan penderitaan yang menjadi sumber pemulihan kehidupan bagi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Salib adalah bukti bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, dan Kristus telah mengerjakan keselamatan bagi manusia itu lewat jalan salib. Karena itu, kehidupan kita telah dibayar lunas oleh Kristus lewat kematiannya. Dan keselamatan yang kita peroleh hanya karena kasih karunia Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, Paulus katakan di sana, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apa makna bagian firman ini bagi kita dalam panggilan kita untuk melaksanakan tema kita di minggu ini, pengabdian tanpa pamrih, pelayanan yang dilahirkan dari salib? Hal pertama, keselamatan adalah anugerah dan bukan jasa. Karena itu jangan mengukur iman dengan seberapa banyak kegiatan rohani atau pelayanan kita. Semua itu baik. Apa yang kita lakukan itu baik dalam pelayanan kita, dalam pengabdian kita. Tetapi bukan dasar keselamatan bagi kita. Yang menjadi dasar keselamatan bagi kita adalah iman di dalam Yesus Kristus. Dan iman itu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar, yang menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Sebab kita hidup karena Kristus, dan kehidupan kita harus melahirkan kasih yang Kristus nyatakan di dalam kehidupan kita. Hidup Kristen berawal dari syukur atas kasih karunia Kristus, bukan dari usaha membayarnya. Kita tidak membayar apapun kepada Kristus untuk keselamatan kita. Keselamatan yang kita peroleh cuma-cuma, tanpa pengorbanan. Pengorbanan itu telah dilakukan oleh Kristus sampai kematiannya yang membawa kita kepada keselamatan. Karena itu apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak akan menyelamatkan kita. Sebab yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Karena itu kita tidak dapat memegahkan diri, bahkan membanggakan diri sedikit pun. Sebab di hadapan Kristus kita adalah milik yang telah dibeli dengan harga yang lunas, terbayar lewat darah yang tercurah dan tubuh yang tercabik untuk keselamatan kita. Karena itu kita harus hidup baru di dalam Kristus. Kehidupan lama kita harus kita tinggalkan. Kita buang kesombongan kita, dendam, iri hati, ketidakjujuran. Kita harus mati di salib, menyalibkan kedagingan kita, supaya kita hidup baru di dalam Kristus, menjalani hidup yang menghasilkan buah-buah kebenaran dalam iman yang kita nyatakan dimanapun kita berada. Karena itu kita dipanggil untuk hidup bersaksi dalam kesaksian yang nyata
sebagai bukti iman yang nyata. Kita harus mampu bersyukur atas setiap karya keselamatan yang telah dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus, dengan cara hidup benar, hidup jujur dalam pekerjaan, setia dalam keluarga, dan rendah hati dalam pelayanan. Hal yang kedua, pelayanan yang lahir dari salib adalah pengabdian tanpa pamrih. Salib mengajarkan Bapak Ibu dan saya untuk memberi tanpa berharap balasan. Karena itu kita diajar untuk mengasihi, memberi, mengorbankan segala apa yang ada pada kita untuk Kristus dan untuk kehidupan sesama. Dan ketika kita memberi, jangan kita minta balasan, jangan babangke untuk apapun yang kita lakukan bagi orang lain dalam hidup ini. Sebab Kristus ketika dia mengerjakan keselamatan dalam pengorbanannya, dia tidak minta balas jasa dari kita. Pengorbanan itu sempurna dan mendatangkan kehidupan bagi Bapak Ibu dan saya. Karena itu, untuk memaknai semua karya kehidupan yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kehidupan kita, mari kita pergunakan seluruh kehidupan, bahkan tubuh kita, untuk memuliakan Allah dengan melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Kita diajak untuk melayani dalam kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagai tanda iman kita di dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, dalam memaknai Minggu Prapaskah yang ketiga di hari ini, mari kita berjalan menuju jalan pembaharuan iman. Sebab masa Prapaskah adalah masa di mana kita diberi kesempatan untuk menundukkan diri, merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan, dan mengapa Yesus mau menderita dan menanggung dosa kita. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita mengoreksi diri, mempertanyakan kepada diri kita apakah kita masih hidup untuk diri sendiri, ataukah kita membiarkan Kristus hidup di dalam kita, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang berkenan baginya lewat perbuatan, tutur kata, pikiran kita yang mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi orang lain dalam hidup ini. Mari kita gunakan waktu Prapaskah ini dalam sebuah perenungan, dalam doa dan berpuasa, dan memperdalam komitmen iman kita untuk menjadi pengikut Kristus. Jalan penderitaan Kristus bukan jalan yang sia-sia, tetapi justru melalui salib itu hidup kita dipulihkan, identitas kita diperbaharui, dan pelayanan kita dimurnikan. Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian firman ini telah dia lakukan dalam bentuk ketaatan dan kesetiaannya untuk menjadi murid Kristus. Dalam berbagai tantangan, pergumulan, penderitaan yang dia alami sebagai pemberita Injil, dia melakukannya dengan sukacita. Karena apa yang dia lakukan berdasarkan tuntunan Roh Kudus, bahwa kehidupannya adalah milik Kristus. Karena itu apa yang dia kerjakan dan lakukan, dia kembalikan kepada Kristus yang telah memberi dia hidup dalam iman yang membawanya kepada keselamatan. Maka mari kita pun berkata seperti Paulus, bahwa kita telah disalibkan dengan Kristus. Dosa-dosa kita, kehidupan lama kita telah
ikut disalibkan dengan Kristus. Dan hari ini kita hidup, tetapi bukan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga dengan pemahaman ini, kita akan menjadi murid-murid Kristus yang terus bersaksi tentang kasih Kristus lewat perbuatan kita yang benar dimanapun kita berada. Kita menjadi murid Kristus yang terus menghadirkan shalom Allah dimanapun kita berada. Kita menjadi murid Kristus dengan menghasilkan buah-buah roh kebaikan dalam hidup dan perbuatan kita. Mari kita masuki Minggu Prapaskah yang ketiga dalam sebuah perenungan iman. Kita berjalan memasuki bulan baru yang Tuhan izinkan untuk kita menjalaninya. Dan kiranya dalam pemaknaan di Minggu Prapaskah yang ketiga dengan kebenaran firman ini, kita semua diteguhkan untuk mengabdi tanpa pamrih, melayani dengan kerendahan hati dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dalam pengabdian dan pekerjaan kita. Dan mari kita hidup sebagai manusia baru yang dibentuk oleh salib Kristus. Ingat bahwa salib itu jalan penderitaan, tetapi di ujung salib itu ada harapan, ada kemenangan yang membawa kita kepada keselamatan. Kiranya keselamatan yang telah kita peroleh di hari ini tidak kita sia-siakan, tetapi kita maknai itu dalam kehidupan, pengabdian dan pelayanan yang berkenan yang kita lakukan di hidup ini. Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam perjalanan hidup kita. Amin.